hati atamma sya'ilal bagdad wala tansa ikmalur ribat iza kuntum ummat Muhammad ajibus salami minna sya'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rohanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum ibadah dan tafsir, dan tak lupa teman-temanku semua serta para penonton setia video ini yang insyaallah calon penghuni surga. Amin amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sehingga sampai pada detik ini kita semua masih selalu diberikan kenikmatan oleh Allah, yakni berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat ihsan yang tiada batasnya. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum memulai tausiah kali ini, bahwasanya terdapat istilah tak kenal maka ta'aruf. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 224031007 dari Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. Perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah tentunya dengan tema yang sangat menarik dan populer, yaitu ikhlas dalam beribadah. Berbicara soal ikhlas, di sini siapa sih yang tidak tahu arti dari ikhlas itu? Mungkin saya rasa semua orang sudah mengerti apa itu ikhlas. Pada dasarnya, kata ikhlas itu mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Betul apa betul teman-teman? Ikhlas di dalam kehidupan manusia mencakup 5 konteks, seperti ikhlas melakukan sesuatu hal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam konteks beramal, serta ikhlas dalam konteks beribadah. Namun, dalam tausiah kali ini, saya akan membahas sedikit tentang arti ikhlas dalam beribadah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya ikhlas adalah melaksanakan segala sesuatu yang ditujukan semata-mata karena mencari ridha Allah tanpa mengharap suatu imbalan apapun. Ikhlas menjadi dasar penting dalam melakukan suatu ibadah apapun itu agamanya. Karena atas dasar keikhlasan, hati akan menjadi lebih tenang, hati akan menjadi lebih tentram, dan kita ringan dalam melakukan segala sesuatu, terutama dalam hal beribadah atau mendekatkan diri kepada Sang Pencipta tanpa adanya paksaan. Perlu kita ketahui bahwasanya ibadah yang hanya diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang semata-mata mengharap ridhonya, serta harus didasari dengan rasa yang ikhlas. Melaksanakan suatu ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala sesuatu yang tidak ingin dilihat, tidak ingin diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Seperti sabda Allah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan
yusyrik biha kayrabbihi ada. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Shadaqallahul Azim, yang artinya barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Hadirin yang dirahmati Allah, seseorang yang ikhlas berarti melakukan berbagai macam kebaikan hanya mencari ridha Allah yang sesuai dengan syariat agama Islam. Apabila ibadah yang dilakukan tidak didasari dengan rasa ikhlas, maka ibadah tersebut tentunya akan menjadi sia-sia. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu kecil di sekitar beras. Keikhlasan juga dapat menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Namun sebaliknya, jika amal ibadah yang kita lakukan dengan riya atau dengan niat tertentu, pasti akan menyebabkan amal menjadi tidak nikmat. Sedangkan pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah malah tidak berlandaskan dengan rasa ikhlas. Betul apa betul? Tetapi pada zaman sekarang ini, banyak yang beribadah itu melakukan sikap riya atau sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, yaitu dilakukan dengan cara mengkosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah. Kita hanya perlu memikirkan Allah semata. Sholat untuk Allah, zikir untuk Allah, dan semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah semata. Lupakan semua urusan duniawi. Kita niatkan hanya tertuju kepada Allah. Jangan munculkan rasa riya atau sombong di dalam diri kita, karena kita tidak berdaya di hadapan Allah. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara itu kita dapat mencapai rasa ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah agar kita dapat beribadah secara ikhlas hanya kepadanya. Yang kedua, ikhlas juga mempunyai keterkaitan kuat dengan yang namanya niat. Mengapa niat itu sangat penting dan mempunyai keterkaitan yang erat dengan ikhlas? Memiliki niat yang murni itu sangat penting. Tanpa niat, ibadah hanya akan menjadi ajang pamer. Karena tujuannya untuk menyenangkan orang saja, bukan untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dengan niat untuk menyenangkan orang adalah suatu bentuk tindakan musyrik dan munafik. Allah sendiri melarang. Bahkan Allah telah menggambarkan orang-orang munafik dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa yukhadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul Azim. Yang artinya sesungguhnya orang munafik itu hendaklah menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Hadirin yang berbahagia, marilah kita semua berusaha menguatkan sikap ikhlas dalam hati kita dengan selalu mengingat bahwa setiap amal ibadah kita adalah untuk Allah semata. Dan jadikanlah sikap ikhlas itu sebagai landasan utama dalam setiap tindakan kita. Kiranya Allah sendiri telah memperkuat dan memperindah hati kita untuk selalu ikhlas dalam menjalankan ibadah. Amin, amin, Allahumma amin.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.